Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, bahwa di bagian kedua ini kita akan berbicara ya, kalau di part 2 ini memang sampai tahun 50-an ya, sampai kita kembali lagi ke Undang-Undang NKRI, ke Undang-Undang Dasar sementara 50. Nah, bagaimana nasib negara kita maupun nasib Pancasila yang disebutkan oleh sidang-sidang BPUPK ya, Panitia 9, sampai nanti di tanggal 18 Agustus disahkan oleh PPKI. Mungkin setelah itu juga akan ada cerita lain ya di balik sejarah bangsa Indonesia ya. Nanti akan ada cerita seputar kedatangan kembali sang mantan yang tak diharapkan ya oleh bangsa kita, yaitu Belanda ya. Yang tak diharapkan tapi kembali datang. Itulah kehidupan ya. Kita semua yang kita harapkan, yang kita tidak harapkan itu datang dengan tiba-tiba ya. Oke, saya memulai dari 5 pertanyaan di Zoom ya. Di Google Classroom. Dari Fadil Maulana Sidik, ada? Hadir, Pak. Fadil yang mana? Oh, itu. Terus dari Fawaz Azhar, yang mana? Hadir, Pak. Murmalasari. Hadir, Pak. Terus Al-Fajri Fauzani. Hadir, Pak. Dan Mulyana Putri. Mulyana Putri. Oke, ini seputar peristiwa ya setelah proklamasi. Dari pertanyaan yang saya jawab dulu, dari yang menit paling awal dulu ya, dari Mulyana Putri. Sebelum selesai perdebatan permasalahan UUD 45, kita, nah ini tadi ya, ini nantilah. Ini. Tapi ini dari Fadli dulu. 18 Agustus setelah hari kemerdekaan, apa alasan kenapa pemerintah baru dibentuk 18 Agustus? Ya. Ya, tanggal 17 kan itu kalau kita lihat hitungan waktu ya, kita merdeka pun kan itu datang dengan tiba-tiba ya. Dalam artian ya kita tidak bisa ada perencanaan sebelumnya. Jadi momentum 17 adalah momentum yang memang itu adalah dalam minggu lalu sudah saya terangkan di bagian akhir, itu rahmat Allah yang Maha Kuasa ya, Tuhan yang Maha Esa. Jadi memang kita baru sempat pada proses pernyataan kemerdekaan ya, proklamasi itu. Jadi baru menyatakan ya, baru katakan saja gitu, belum kepada proses selanjutnya. Yang memang yang saya pada part 2 saya bilang di awal bahwa kita memang pada tanggal 17 belum punya apa-apa gitu. Baru sebatas menyatakan. Kalaupun nanti dalam naskah teks proklamasi ditandatangani oleh 2 tokoh besar saat itu, ya ini siapa yang menandatangani naskah teks proklamasi itu? Siapa? Siapa yang menandatangani naskah teks proklamasi? Jawab. Insinyur Soekarno, Pak. Muhammad Hatta. Dan Muhammad Hatta. Bung Hatta. Nah, jadi bukan saya ya, jadi jangan memaksa saya untuk yang menandatangani naskah itu ya. Itu atas nama siapa Soekarno-Hatta di sana? Bangsa Indonesia. Di atas nama bangsa Indonesia. Jadi kan jelas di sana ya. Jadi belum terbentuk negara Indonesia. Nanti di bab 3 nanti akan ada apa itu proklamasi ya. Jadi proses terbentuknya. Jadi ya kalau ya kita baru menyatakan saja gitu kan. Barulah ya di hari kemudian kan, makanya saya tegaskan tanggal 17 Agustus itu bukan akhir segalanya dari perjuangan. Tapi mungkin awal segalanya. Kita buka lembaran baru kan. Kita lupakan masalah yang sudah kelabu saat itu gitu kan. Jadi lembaran baru ya. Tinggal kita bagaimana melangkah ke depan. Makanya sesegera mungkin di tanggal 18 ya, segera ya kita selesaikan urusan yang belum selesai. Kerjasama Indonesia. Ya, di 17 itu. Makanya sidang pertama itu adalah proses pengesahan Pancasila ya, pembukaan dan UUD 45 batang tubuhnya. Itu ya. Jadi sidang-sidang PPKI itu adalah proses melengkapi ya, kelengkapan yang di tanggal 17 itu baru sebuah pernyataan ya. Kita perlu wilayahnya yang mana sih yang menjadi Indonesia itu? Ya. Kalau berbicara wilayah adalah kan syarat-syarat menjadi negara kan pertama wilayah katanya ya. Nah, menurut Muhammad Yamin kan pernah ditegur sebenarnya oleh Dr. Rajiman di sidang BPUPK ya. Karena dalam buku saya yang saya tulis itu bahwa yang hanya berbicara
tentang rumusan-rumusan Pancasila dasar negara itu hanyalah Soekarno gitu kan. Yamin ternyata dalam naskah dalam risalah sidang BPUPK 1 itu hanya berbicara masalah wilayah. Yang kata Yamin ada 2 syarat. Syarat pertama untuk menjadi wilayah Indonesia adalah bekas Majapahit ya. Wilayah Majapahit kata Muhammad Yamin. Bahkan kalau berbicara Majapahit itu luas wilayahnya ya, bisa mencakup Asia Tenggara. Kecuali mungkin wilayah kerajaan Sunda Pajajaran ya yang tidak pernah takluk oleh Majapahit. Jadi memang nanti kalau saya ada waktu sebenarnya ada sejarah yang cukup prihatin ya antara kerajaan Sunda Pajajaran dengan kerajaan Majapahit dengan peristiwa perang Bubat itu kan gitu. Sehingga memang ada hubungan yang kurang dalam tanda kutip ya, hubungan kurang baik antara atau dendam budaya antara Jawa dan Sunda ya. Makanya kalau orang Sunda bilang ke Jawa dasar maneh mah Jawa gitu. Itu sebenarnya ada salah satu momentum kurang baik ya, di era itu sebenarnya ya. Tapi itu hanya budaya yang masa lalu lah. Itu yang syarat yang pertama ya. Jadi bekas Majapahit. Lalu kemudian yang kedua kata Yamin bekas jajahan Belanda. Kenapa Malaysia tidak gabung ke Indonesia? Singapura tidak gabung ke Indonesia? Dan Brunei tidak gabung ke Indonesia? Filipina, sebagian Filipina ya. Karena memang tidak atau bukan jajahan Belanda gitu. Jadi ada nasib yang berbeda ya. Nasib antara yang dijajah oleh Inggris dan oleh Belanda itu berbeda. Berbeda nasib, berbeda perasaan. Sehingga tidak bisa dipaksakan ya. Walaupun Soekarno waktu tahun 63 kan ingin mengganjang Malaysia ya, menolak berdirinya Malaysia supaya gabung lagi ke seperti hanya dulu Majapahit. Ya tidak bisa dipaksakan ya. Beda kok ya perasaan antara Malaysia dan Indonesia gitu. Itu ya syarat yang pertama. Yang kedua juga ada pemerintahan ya, Soekarno-Hatta itu diangkat menjadi presiden dan wakil presiden. Yang memang berbicara kekuasaan ataupun Soekarno-Hatta sebagai presiden itu tidak ada masalah gitu ya. Karena memang yang diperdebatkan di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni maupun di tanggal 18 Agustus itu hanyalah memperdebatkan rumusan-rumusan dasar negara, konsep bernegara secara fundamental ya, bukan perebutan kekuasaan. Kenapa harus Soekarno-Hatta yang menjadi presiden itu kan itu bukan urusan penting saat itu ya. Yang jelas dalam konsep demokrasi Pancasila yang diterapkan oleh the founding father kita saat itu, ya sudah tahulah kalau dalam budaya kejujuran ya, budaya kearifan bangsa kita, kalau berbicara pemimpin itu tidak bisa diperdebatkan lagi gitu. Cukup dengan musyawarah. Kenapa Soekarno-Hatta yang dipilih? Ya karena memang semua tokoh saat itu kalau kalangan intelektual yang mayoritas dua kelompok Islam maupun kelompok nasionalis mengakui ya kehebatan kedua-duanya gitu. Diakui kepemimpinannya. Sehingga tidak ada pemilihan presiden ya. Apalagi pilpres misalnya. Soekarno-Hatta sedang kampanye ke belusukan ke masyarakat ini dipilih menjadi presiden kan tidak ya. Tapi cukup dengan musyawarah mufakat. Itulah demokrasi Pancasila. Nah, Anda akan paham kenapa di masa reformasi tiba-tiba ada pilpres gitu kan. Padahal pilpres tidak diajarkan dalam demokrasi Pancasila. Itu kan harus Anda paham ya ke sana di bab reformasi nanti. Oke, jadi ya teman-teman, Piagam Jakarta yang seharusnya menjadi salah satu hal yang sudah tidak lagi diperdebatkan, akhirnya mengalami perdebatan lagi ya, terutama dengan rumusan-rumusan Pancasila di sila pertama ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu disebabkan kalau menurut saya ada dua faktor. Kenapa bisa ada perubahan itu? Yang pertama dari perwakilan yang datang antara sidang BPUPK, dari BPUPK 1 ya yang kata Panana yang ditulis di buku juga itu hanyalah golongan dari Madura dan Pulau Jawa dan Madura, kemudian panitia 9 yang tinggal di Jakarta, dan BPUPK 2 itu plus ada Kalimantan. Nah, sementara pas PPKI itu wilayah tokoh-tokoh dari bagian timur, dari Bali, dari Maluku itu gabung. Jadi setelah proklamasi mereka gabung. Ya, ikut gabung di PPKI dan melihat rumusan dasar negaranya kok seperti ini. Jadi wajar ya. Secara manusiawi saya kira anggota PPKI yang dari timur, dari Maluku khususnya dan dari Bali itu mempertanyakan. Terutama yang paling disoroti adalah sila pertama Piagam Jakarta dan alinea ketiga dalam pembukaan UUD 45 ya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu yang ditanyakan.
Karena mereka pertama tidak ikut pada proses perumusan sebelumnya, sebelum kemerdekaan, itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, bisa jadi mereka juga belum paham apa yang dimaksud dengan syariat Islam, gitu kan? Dan kenapa umat Islam ya atau ada golongan Islam kan Anda sudah paham ya, karena latar belakang pendidikan ya dari Timur Tengah dan dari Barat ya, pendidikan Barat, pendidikan umum. Lalu kenapa golongan Islam saat itu menginginkan dasar negaranya adalah syariat Islam ya? Nah ini teman-teman harus paham juga ya, karena ya Islam yang saya katakan di minggu lalu, walaupun sebagai agama mayoritas, tetapi ya selama kurun waktu sejarah Indonesia, terutama kan tak lama setelah Islam itu muncul penjajahan. Nah, agama Islam walaupun budaya mayoritas saat itu tidak pernah mendapatkan tempat di hati masyarakat maupun di panggung politik. Tidak ada pengakuan ya, terutama oleh penjajah yang 3 abad itu kan lebih gitu. Tidak ada tempat sama sekali ya, dianggap sebagai budak saja gitu. Sehingga itu munculnya Islam politik, munculnya golongan Islam untuk menempatkan Islam sebagai salah satu dasar negara, itulah wajar secara psikologis, NASA ya, secara psikologi. Jadi puperihan dulu waktu dijajah kita tidak punya tempat yang layak, sekarang kita sudah merdeka. Nah sebagai umat mayoritas memohon supaya diakui oleh negara tentang eksistensi Islam dalam hal berpolitik ya. Jadi Islam itu ada 2 pandangan ya, atau juga mungkin bagi agama lain ya, karena bukan hanya Islam nih. Pertama, Islam itu bisa dijadikan sebagai spiritualisme ya, agama Islam. Ibadah dan selainnya, hubungan Tuhan dan manusia secara pribadi individu. Itu yang pertama. Yang kedua, Islam juga bisa diterapkan sebagai pandangan politik atau bernegara, ideologi. Makanya ada ideologi Islam. Dan itu muncul di kelompok Islam, di golongan Islam ya. Di Masyumi kalau partai ya. Apakah atau di NU, di Muhammadiyah di tahun yang masuk golongan Islam di Panitia 9 ya, Agus Salim seperti tokoh-tokohnya. Tapi teman-teman semua ya, tidak semua umat Islam harus masuk ke kelompok Islam secara politik. Karena pilihan yang pertama tadi Islam dipakai kedua-duanya. Nah, pilihan yang kedua seperti oleh Muhammad Hatta, Soekarno, dia memang secara pribadi Islam sebagai pilihan spiritualisme agama Islam. Tetapi dalam hal pandangan politik mereka berdua memilih nasionalis sebagai landasan perjuangannya. Tuh ya. Nah, jadi itu perbedaan yang harus paham semua ya, termasuk mungkin bagi teman-teman yang di sini yang non-Islam harus paham juga ya tentang bagaimana itu Islam di Indonesia khususnya gitu ya. Ini sudah ada, bahkan benih-benihnya pun kalau kita tarik lagi ke masa Syarikat Islam ya sebagai awal mula pembentukan kebangsaan Indonesia di Cokro Aminoto, itu kan namanya juga Syarikat Islam yang nanti melahirkan kelompok nasionalis seperti Soekarno-Hatta dan kelompok Islam atau Suryo dan kawan-kawannya dan bahkan komunis ya, Musso dan lain-lain gitu. Itu ya. Itu jadi pondasi awalnya pun sebenarnya di kita antara Islam dan nasionalisme itu adalah salah satu tujuan yang sama dalam satu akar yang sama ya, kebangsaan. Namun yang satu kebangsaan Islam, yang kedua kebangsaan nasionalis gitu. Itu pondasi berdasarnya. Karena sama-sama ingin merdeka semuanya juga gitu. Nah, apakah ini hanya di Indonesia? Masalah dominasi mayoritas ini gitu ya. Kita belajar dari negara yang sekarang menjadi negara yang merasa paling demokratis di dunia, yaitu Amerika Serikat, ya, yang memperjuangkan hak asasi manusia tanpa diskriminasi. Bagaimana menjunjung tinggi nilai kebebasan dan individualisme, ya, yang tanpa membedakan segalanya. Bahkan yang saya katakan di pertemuan pertama, Amerika juga negara yang sama dengan kita, ya, multi budaya. Tetapi ingat ya, sehebat-hebatnya Amerika itu juga, mereka juga sama sebenarnya memiliki dominasi mayoritas. Amerika itu untuk menjadi presiden saja misalnya ya, pertama harus beragama Katolik, Protestan, kalau Kristen Protestan, dan beras Anglo-Saxon atau bule Inggris lah ya. Karena yang mayoritas di Amerika adalah yang beragama Protestan dan beras Anglo-Saxon tadi. Itulah di Amerika Serikat. Itu Amerika lah ya, yang katanya tidak mendiskriminasi. Bahkan beberapa bulan lalu kan juga ada ya salah seorang polisi yang menganiaya kulit putih, kulit hitam. Banyak sekali itu kejadian di Amerika yang sangat mendiskriminasi minoritas, gitu ya.
Bahkan kalau kita lihat di Muslim Uyghur di Cina ya, bagaimana Islam di sana disiksa dan dihabisi. Atau di Myanmar gitu kan, suku Rohingya dan kawan-kawan. Itu ya salah satu ya hal harus pahami bahwa ternyata memang di negara sehebat Amerika pun tetap ada kesepakatan yang tak tertulis maupun tertulis gitu ya. Bagaimana dominasi mayoritas itu ada. Bahkan untuk menjadikan seorang John F. Kennedy ya di tahun 57 kalau tidak salah bersama dengan Soekarno itu saat itu menjadi presiden Amerika, itu yang beragama Katolik itu butuh waktu berapa tahun coba untuk menerima minoritas Katolik ya menjadi presiden di Amerika. 200 tahun lebih itu di tahun 60-an ya. Bahkan Obama yang tahun 2008 terpilih menjadi presiden dari kalangan kulit hitam dan dari agama Katolik juga dari Partai Demokrat, itu butuh waktu 270 tahun untuk menerima minoritas menjadi presiden. Itu Amerika. Malaysia coba. Malaysia itu kan negara yang, mohon maaf ya, mungkin kita harus jujur, lebih hebat daripada kita. Kenapa? Salah satu faktor yang membuat Amerika bisa tenang dalam mengurus negara, walaupun memang ada sama dengan kita, kadang-kadang ada pertentangan politik di antara sesama partai, antara partai, misalnya kemarin antara Mahathir Muhammad dengan Badawi, dengan siapapun ya, tokoh-tokoh sekarang yang menjadi di Malaysia. Tapi paling tidak di Malaysia itu, walaupun sama dengan kita ada multi budaya ya, ada Upin kan ya, ada Mei, ada Jadrit, itu kan yang mewakili ras-ras di Malaysia. Tetapi ya Malaysia juga untuk masalah persoalan politik kenegaraan itu dominasi Islam dan Melayu kuat ya. Jadi di Malaysia itu silakan ya, yang tiga ras itu paham betul bahwa inilah Malaysia. Jadi paham betul di mana posisi orang Melayu di sini nih tempatnya, tempat orang Cina di sini dan orang India di sini. Silakan Anda mau jadi bangsa Malaysia. Dan tidak ada yang protes ya. Kenapa sih selalu si itu yang jadi itu ya? Nggak apa-apa, memang sudah kesepakatannya seperti itu. Makanya yang tidak setuju dengan Melayu Islam politik, terutama dari etnis Cina, lahirlah negara baru yaitu Singapura ya. Nah kalau Singapura sebaliknya kan. Jadi walaupun misalnya mayoritas penduduknya Muslim ya, Melayu Islam, tapi lihat coba pemimpin Singapura ya. Misalnya yang paling fenomenal ya, Lee Kuan Yew misalnya. Itu juga ya sampai sekarang ya, Perdana Menterinya pasti dari etnis Cina. Karena kalau Singapura adalah Cina politik ya. Kalau Malaysia adalah Melayu politik. Itu ya kurang lebih. Nah Indonesia itu tidak sampai ke sana ya. Pada akhirnya di tanggal 18 Agustus kita tidak sampai ada dominasi itu. Dan kalau kita gali betul-betul tentang makna dari sila pertama Piagam Jakarta ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Itu untuk siapa? Bagi umat Islam ya. Bagaimana dengan umat agama lain? Ya silakan Anda jalankan syariat agama Anda. Itu pesannya sebenarnya. Jadi bukan berarti negara Islam akan hukum potong tangan, hukum pancung dan sebagainya. Itu ya. Banyak orang yang salah kaprah memahami makna syariat Islam. Dan ingat ya teman-teman semua, saya akan membuka semua masalah yang ada gitu, biar tidak ada dusta di antara kita, dan kepada non-Islam pun mohon maaf, saya akan berbicara fakta saja gitu ya. Biar kita ini jujur dalam bernegara. Sebagaimana yang dituangkan di generasi 45, yang jujur dalam menyampaikan pendapat. Nah, saya ingin jujur gitu kepada semua ya. Salah satu misalnya inspirasi dari Piagam Jakarta, mungkin kalau bagi umat Islam, mohon maaf ya, Anda mungkin pernah belajar sejarah Islam, ada Piagam Madinah ya. Setelah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Di sana ada yang namanya mungkin kalau diakui oleh dunia itu adalah sebagai undang-undang dasar pertama di dunia. Walaupun Islam menempatkan Magna Carta ya atau undang-undang Inggris sebagai undang-undang pertama, tapi kalau jujur mungkin Nabi Muhammad telah membuat sebuah undang-undang dasar yang bagus di abad ke-6 saat itu ya, dengan Piagam Madinah. Itu ada 16 pasal, dan dalam pasal ke-9 kalau tidak salah saya mengingat itu, ada pasal yang mengatakan bahwa umat Yahudi dan Nasrani itu dilindungi di negara Madinah itu. Makanya sejarawan dunia mengakui bahwa negara Madinah, konsep Madani itu adalah konsep yang paling ideal sepanjang sejarah adanya negara ya. Mungkin lebih ideal daripada negara kota di Athena dan Sparta di Yunani gitu kan. Karena bagaimana setiap kehidupan beragama saat itu ya, Islam, Yahudi dan Nasrani itu bisa bersaling berangkulan di sana ya, bisa hidup damai. Bahkan ketika perang melawan kafir Quraisy pun itu yang terikat oleh Piagam Madinah
baik dari Islam, Kristen maupun dari Yahudi itu ikut berperang melawan Quraisy, itu kan, melawan para pengkhianat itu, gitu. Itu ya kurang lebih. Jadi yang dimaksud dengan syariat Islam itu adalah bukan berarti hukum teroris, gitu ya, hukum tangan yang orang membuat orang non Islam ataupun yang tidak paham Islam itu akan serem-serem mendengar kata syariat Islam, ya. Tidak ya teman-teman semua, itu yang saya maksud. Jadi ya mungkin yang menjadi keberatan para tokoh-tokoh timur itu mungkin kenapa harus dituliskan ya dalam undang-undang negara itu. Dan akhirnya ya walaupun golongan Islam ngotot ya ingin menjadikan dasar negara Islam ya dalam Piagam Jakarta maupun yang menghapus Piagam Jakarta itu yang 7 kata itu, akhirnya kan dengan cara ya berbesar hati umat Islam telah toleransi. Bahkan saya mengatakan begini, kalau seandainya saya kan menulis di judul besarnya ya kan di part 1 di tempat 2, di part 1 ya. Kalau seandainya tanggal 18 Agustus itu digunakan voting ya atau dengan cara demokrasi seperti sekarang, dipilih mana yang terbanyak, saya yakin yang menang itu pasti Piagam Jakarta. Di tanggal 18 Agustus ya. Tapi kan tidak dengan voting. Satu orang aja yang meminta masukan dari Maluku dan dari Bali itu kan diakomodir. Yang akhirnya walaupun Soekarno menangis di malam tanggal 18 itu kan supaya jangan lagi berdebat mengenai Piagam Jakarta, kan pada akhirnya semuanya mengalah kan itu ya. Umat Islam bisa walaupun Agus Salim sempat panas dengan Atuar Hari ya dari Maluku, kan akhirnya bisa selesai juga. Agus Salim dan teman-temannya bisa bekerja sama kok akhirnya menjadi pendiri bangsa, menjadi pemerintah saat itu gitu kan. Tidak ada dendam setelah itu kan akhirnya. Itulah yang disebut dengan nuansa kebatinan ya. Nah, sehingga dihapusnya 7 kata dalam sila pertama itu juga berimbas pada syarat-syarat dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar ya. Karena yang dalam Undang-Undang Dasar tahun 45 tentang syarat presiden itu sesuai dengan Piagam Jakarta itu ada yang sebelum disahkan ya, sebelum dirubah oleh PPK itu syarat untuk menjadi presiden itu adalah pertama beragama Islam. Orang Indonesia asli dan beragama Islam. Itu sebelum Piagam Jakarta ya. Sebelum pas Piagam Jakarta pas di PPK di bulan Juli, disahkan di bulan Juli itu, 16 Juli. Nah, namun setelah perubahan sila pertama di PPKI di 18 Agustus dirubah hanya untuk orang Indonesia asli saja. Itu syarat menjadi presiden. Bahkan kalau Anda lihat amandemen tahun 99 ya sampai 2002 yang nanti ada Pilpres itu dirubah lagi syaratnya. Cukup dengan warga negara Indonesia. Sekarang kita ini sudah lebih fair sebenarnya kan gitu ya. Dengan adanya undang-undang kita, tidak ada dominasi mayoritas. Nah, tetapi teman-teman semua ya, hilangnya Piagam Jakarta itu bukan berarti hilang sama sekali. Kan kadang-kadang umat Islam yang tidak paham merasa wah, dulu umat Islam mengalah katanya tidak mau ini. Dan itu ingat tidak menghilangkan maknanya ya sebenarnya. Coba apakah kita dilarang nggak syariat Islam sekarang? Saya mau tanya, ini bagi umat Islam. Sekarang di kita dilarang nggak syariat Islam? Syariat Islam dilarang nggak? Tidak, Pak. Enggak, Pak. Tidak ya. Makanya walaupun dihapus kan nggak dilarang. Makanya orang Islam yang menolak Pancasila itu tidak paham sejarah. Makanya jangan dibentur-benturkan. Jangan dibanding-bandingkan. Karena jangankan sekarang ada ekonomi syariah yang berkembang ya, ekonomi syariah. Anda nanti kalau menikah dalam Undang-Undang 74, Undang-Undang 25 tahun 1 tahun 74 tentang Undang-Undang perkawinan, itu bagi umat Islam itu berdasarkan pada syariat Islam, pada hukum Islam. Makanya yang menolak syariat Islam itu berarti nanti anak yang Islam tidak akan bisa menikah. Sedangkan bagi umat non-Islam kan di catatan sipil ya, kalau nggak salah pernikahannya gitu. Jadi itu. Lalu bagaimana dengan agama lain? Ya silahkan boleh gitu kan. Makanya di kita, walaupun di beberapa daerah di Tasik, misalnya di Aceh menerapkan perda syariah ya, lihat di Bali coba. Kenapa di Bali selalu Hindu gubernurnya? Tidak ada orang Cigalontang misalnya menjadi gubernur di Bali misalnya. Atau di Papua, kenapa harus orang hitam dan beragama Kristen gubernurnya? Ya itulah Pancasila gitu. Tidak bisa dipaksakan itu makan gitu. Jadi setiap agama, setiap daerah itu bisa menerapkan kondisi kultur budayanya. Itulah Pancasila ya. Jadi jangan memaksa-maksakan misalnya. Jadi jangan terlalu serem dengan terlalu takut dengan
syariat Islam ya. Dan nanti Piagam Jakarta pun akan diperkuat lagi nanti di dekret presiden ya. Nanti di part 3 mungkin insya Allah minggu depan ya. Jadi kalau belajar Pancasila sekali lagi ya teman-teman semua, tolong yang semuanya pun yang ikut mata kuliah Pancasila maupun siapapun yang bisa menjangkau siaran ini, jadi pahami 1 Juni ya, pahami 18 Agustus dan pahami dekret presiden 5 Juli 59 nanti gitu kan. Di sana Anda akan paham betul ya. Jadi kalau ada umat Islam, ada golongan Islam yang ada partai Islam, itu silakan gitu kan, tidak ada pertentangan antara agama dan negara. Bahkan dalam pemilu 55 dan pemilu 99, ketika pemilunya banyak partai, yang ada bukan hanya partai Islam, partai Kristen pun ada, partai Hindu Buddha juga ada. Jadi agama itu dibolehkan kita itu menjadikan landasan dalam berjuang ya, politik maupun ormas, yaitu. Jadi saya untuk meyakinkan ya, biar tidak ada kecurigaan ya, jangan sampai memilih berita-berita yang aneh-aneh gitu kan. Kenapa sekarang muncul kecurigaan? Karena sekarang ini banyak orang tidak jujur ya, tidak mau membuka sejarah secara total. Inginnya 1 Juni misalnya. Ya kalau Pancasila 1 Juni itu yang diuntungkan hanyalah PDIP mungkin kalau partai. Karena kepentingannya diakui di sana. Sementara kelompok Islam atau umat agama lain itu pasti tersinggung dengan 1 Juni gitu kan. Karena menempatkan sila ketuhanan di sila kelima. Coba kita lihat rumusan Soekarno ya. Nah ini saya akan lihat ya. Saya akan memperlihatkan rumusan-rumusan Pancasila ya. Biar ini bab ini Anda bisa paham betul ya. Bentar, saya akan screen share. Bisa dilihat nggak? Screen share-nya? Ya enggak, karena belum saya screen share ya, mau bisa dilihat. Emang gimana sih? Kan belum nggak ya. Ini sekarang lihat nggak? Kelihatan. Bisa ini enggak? Nah ini bukan belum ya. Nah ini Pancasila India ya. Ini apa sebetulnya ini? Ada sini orang India. Panatapida Peramani Sekapadan Simadayani. Tahu saya juga artinya ya ini. Ini versi India ya Pancasilanya. Dina Dana Peramasi Sekapadan Samadiyani. Kami sumi cara Peramani Sekapadan. Maswada Perasami Sekapadan Samadiyani. Suramaraya Mestiza Pamda Tikana Paremani. Lah, tahu saya juga artinya ini ya, bahasa India. Nah, saya ini orang Sumedang ya, bukan orang India. Ini Majapahit ini ya. Mateni dilarang membunuh. Maling dilarang mencuri. Madon dilarang berzinah. Mabuk dilarang mabuk. Main dilarang berjudi ya. Itu dari versi Majapahit ya. Dalam kitab Surah Soma itu yang. Nah, ini dari Soekarno ya, ini coba lihat ya. Nasionalisme ini, maaf, ini saya tipe ya. Atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan kebudayaan. Ini Soekarno. Ini Piagam Jakarta ya. Ini pembukaan yang sah sekarang ya. Ini RIS ya, UUD RIS. Dan ini UUD 50. Itulah ya kurang lebih. Jadi memang mengalami banyak perubahan ya Pancasila itu. Baik pada masa, terutama setelah kemerdekaan. Oke, saya lihat dulu pertanyaannya ya dari teman-teman semua. Ini kan saya sudah ya, screen share-nya udah saya selesai. Kenapa ini belum? Nah. Oke, lihat dulu pertanyaannya. Ketuhanan yang esa merupakan keceplosan seorang Soekarno. Ya tadi kan ya bilang ya. Soekarno pada 1 Juni itu merumuskannya apa? Tadi kan ketuhanan yang berkebudayaan ya. Ya mungkin Soekarno pada Piagam Jakarta, walaupun Soekarno mendukung Piagam Jakarta, itulah ya Soekarno juga demokratis terutama ya khususnya. Karena dia tidak memasukkan egonya sebagai kepentingan politiknya saat itu ya. Makanya mungkin yang egois adalah anak-anaknya sekarang tuh ataupun pendukungnya di partai PDIP dan mungkin partai-partai yang lain tuh yang ingin hanya 1 Juni yang menjadikan sebagai salah satu tanggal penting dalam proses Pancasila. Oke, dari Nur Masari ya, surat terbanyak antara dua demokrasi tersebut mana yang paling baik?
tadi saya udah bilang ya, kalau seandainya kita menerapkan demokrasi Pancasila, demokrasi liberal di tahun 45 di tanggal 18 Agustus, saya kira tidak akan selesai urusan gitu kan. Karena pasti akan gontok-gontokan. Dan dalam demokrasi Pancasila tidak mengenal suara terbanyak ya. Ada juga musyawarah ya. Karena yang banyak itu belum tentu yang baik gitu kan. Betul apa betul? Kalau dalam sebuah kampung misalnya 50 kepala keluarga. 30 kepala keluarga di sana ayahnya ataupun orang tuanya hobinya mabuk. Ya. 20 lainnya anti mabok misalnya, atau 10 misalnya anti mabok, yang 10 netral ya. Mabok itu mendukung tidak ya. Tapi kalau di voting misalnya ya, 30 yang mendukung mana yang baik sih, mabok atau tidak. Pasti yang menang adalah yang mabok, gitu kan. Itulah kelemahan demokrasi suara terbanyak. Coba kalau kita renungi dalam hati nurani ya, kenapa para pendiri bangsa kita itu tidak menerapkan demokrasi suara terbanyak? Karena mungkin dalam pandangan saya, yang banyak itu belum tentu yang terbaik. Ya, gitu. Ya. Karena kalau dalam pemilu langsung ya, kalau di Amerika, kenapa pemilu langsung suaranya individu diakui? Karena di Amerika sudah bagus SDM-nya gitu kan, rasional memilihnya. Kalau di kita, kalau di negara-negara yang belum maju terus demokrasi langsung. Coba yang tidak sekolah, yang tidak berpendidikan, terus ikut pemilu, memilih misalnya. Dia benar nggak menggunakan suaranya? Mungkin aja ikut-ikutan, mungkin aja bisa disogok oleh uang kan gitu. Sehingga marak politik uang. Ya, itulah teman-teman ya. Kalau yang terbaik saya kira Pancasila sendiri kan jelas sila keempat. Permusyawaratan perwakilan. Gitu. Jadi kalau nanti ada pilpres, kita kaji. Kenapa bisa pilpres? Padahal kan dalam sila keempat itu perwakilan. Ya. Ada apa dengan Indonesia kan setelah reformasi? Oke, itu dari Nur Malasari, dari Al-Fajri Fauzani. Berdebat hebat, kemudian tiba-tiba berubah pikiran dalam ukuran detik. Kenapa mereka bisa berubah pikiran? Ya, itulah pikiran. Hati itu bisa berubah satu saat ya. Saya mungkin hari ini bisa tersenyum ya, detik ini. Mungkin saya 2 detik lagi akan saya menangis karena saya tiba-tiba bersedih gitu kan. Itu, apalagi dalam politik ya. Dalam politik itu kan tidak ada kepastian ya, tidak ada keniscayaan dalam politik itu. Atau semuanya bisa jadi mungkin. Ya. Apalagi dalam kurun waktu 45 saat itu, jelas di sana mereka menggunakan pikiran dan perbuatan yang sebaik-baiknya. Itulah yang nuansa kebatinan ya. Filosofis negara, falsafah bangsa itu adalah berpikir sedalam-dalamnya dan sebenar-benarnya. Itulah filsafat. Nanti di bab 4 ya ada filsafat Pancasila atau bab 5. Dia benar apa yang dia jujur ya. Jadi resep dari generasi 45 kenapa bisa selesai dalam hitungan hari atau sehari selesai proses musyawarahnya, karena pertama ada kejujuran ya. Tidak ada dusta di antara kita, di antara mereka. Bagi umat Islam jujur, saya ingin Islam. Bagi yang golongan nasionalis, saya ingin nasionalisme sebagai landasan bernegara. Jujur kan? Jadi apa yang dia inginkan, ungkapkan, katakanlah sejujurnya, gitu kan? Tetapi dalam budaya masyarakat yang generasi yang baik itu bukan hanya pandai berbicara, bukan pandai melontarkan pendapat, tapi ada juga keterampilan lain, ini konsep dasar komunikasi ya. Juga keterampilan mendengarkan orang lain. Jadi ketika Agus Salim, ketika tokoh Islam ingin dasar negaranya Islam, dia bukan hanya ngotot berbicara, tapi juga dia dengarkan apa yang diinginkan oleh kelompok lain. Makanya kalau Anda berdebat, jangan hanya ngomong-ngomong terus, dengar dulu orang lain. Sehingga ketika kejujuran, keterbukaan, dan toleransi. Itulah bijaksana ya. Karena dalam filsafat, kita bukan hanya mencari kebenaran, tapi mencari kebijaksanaan ya. Harus ada sikap bijak. Itulah ya, kenapa bisa berhasil generasi terbaik itu bermusyawarah dengan baik di tahun 45 di tanggal 18 Agustus. Saat belum selesai perdebatan permasalahan, katanya penjajah datang lagi. Nah,
Itu, tuh, datangnya bagaimana, Pak? Dini, sebuah negara ada wilayah pemerintah negara itu, termasuk syarat primer, betul tidak, Pak? Betul. Berarti pasti ada syarat sekundernya. Iya, bisa jelaskan. Pengakuan, ya. Pengakuan, kalau kita sudah merdeka, ya, punya pemerintah, punya wilayah, punya undang-undang lah, dan kawan-kawannya gitu kan. Terus nggak diakui misalnya, mau ngapain? Coba. Nggak diakui. Oh, Indonesia merdeka, kata Malaysia, atau Malaysia dulu belum merdeka ya. Kata Inggris, untuk saham merdeka. Bohong, bullshit Indonesia itu. Itu dikasih hadiah tadi sama Jepang, gitu kan. Jadi butuh pengakuan ya. Makanya harus ada pengakuan internasional, gitu kan. Diakui oleh negara lain. Anda, misalnya, orang kalau sudah ijab kabul, sudah menikah, itu kan harus diakui oleh orang tetangga, oleh saudara kan itu. Ada buktinya kan ini, surat nikah misalnya. Itu kan? Jangan kan menikah, baru aja jadian misalnya, kadang-kadang kan ingin eksis, gitu kan? Wah, ini dampak, ini diakui kan gitu. Itulah kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang berhubungan dengan pertanyaan dari Mulyani Putri ya. Kalau Mulyana pasti putra ya. Ini karena Mulyani berarti putri. Oke, Indonesia kan merdeka itu karena ada momen kosong ya, momen kosong, dan memang yang saya bilang minggu lalu memang Belanda itu tidak datang pada saat Hiroshima Nagasaki itu dibom ya, dan Jepang menyerah. Dan sebelum datang kita sudah merdeka gitu kan. Nah, sebenarnya itu kan tadi yang saya bilang di awal. Jadi ini adalah proses comeback-nya sang mantan gitu kan, yaitu Belanda tadi. Nah, kira-kira kalau ada sang mantan ini ya, datang balik lagi ke Anda minta balikan gitu. Terus Anda sudah punya yang lain, bagaimana jawabannya? Gak mau. Terus bahagia aja. Ya? Ya. Ini saya sebenarnya, ini saya ada WA tadi ya dari Tiara Andini. Tahu Tiara Andini? Halo Beb, cina. Mau balik lagi nggak sama aku? Saya bilang tadi langsung balas saya ya. Enggak. Saya sudah sama kelas D akuntansi gitu, dalam kuliah gitu. Gitu ya. Jadi itu ya, jadi proses kembalinya sang mantan ya. Ya, Belanda itu mungkin menganggap kita itu adalah mungkin sudah cinta mati di Indonesia ya, Belanda itu. Kenapa sampai nedeli dalam bahasa Sunda gitu ya? Bayangkan ya, yang sudah beratus-ratus tahun singgah mungkin di hati Indonesia, yang mungkin proses penaklukannya. Oh, saya belum cerita ini di sini ya, proses penaklukan Belanda, tapi ya kita ada waktu lah. Jadi gini, jadi Belanda memang wajar ya, dia sudah berabad-abad tinggal di Indonesia, tapi dalam hitungan hari waktu datang Jepang langsung kocar-kacir ya, langsung diusir oleh Jepang gitu kan. Coba tidak sakit bagaimana ya dulu Belanda. Apalagi dia tambah sakit ketika yang mengalahkan Jepang adalah temannya ya, itu Amerika gitu, bukan kita yang mengalahkan. Udah direbut lagi sama yang lain, atau sudah punya jalan lain gitu kan. Jadi itu ya, jadi prosesnya. Lalu bagaimana cara datangnya ya, mungkin tidak tiba-tiba ya. Itulah yang kenapa salah satu syarat Belanda pertama masih punya hak ya kepada kita, karena merasa kita merdeka atas hadiah Jepang ya, ataupun Belanda merasa yang mengalahkan Jepang adalah sekutu bukan Indonesia. Itu wajar dalam teori perang memang seperti itu. Dulu kan masih berlaku hukum perang ya, Perang Dunia Kedua itu. Karena yang menang pasti akan menjadi penguasa. Contoh begini ya. Kita mungkin dalam sejarah Indonesia di abad ke-17 pernah dikuasai oleh kerajaan Inggris ya. Mungkin ada pernah mendengar gubernur jenderal dari Inggris namanya Raffles. Pernah mendengar? Bahkan ada bunga yang kenal ya, Rafflesia annullii kalau tidak salah. Raffles. Ya. Itu pada saat kita dijajah oleh Inggris. Kenapa Inggris bisa menjajah kita? Nah, Inggris di abad itu pernah mengalahkan Prancis. Nah, ini kan Anda mungkin bingung juga ya. Ada apa dengan Prancis? Nah,
Prancis itu adalah negara yang menjajah Belanda. Jadi Belanda ya teman-teman, pada saat menjajah kita, Belanda itu sedang dijajah oleh Prancis. Jadi kayak multi level marketing, apalah istilahnya. Jadi mungkin cucu atau nenek. Jadi kita itu kalau ayah kita Belanda, kakek kita adalah Prancis gitu. Jadi kalau penguasa kita itu adalah Prancis dan Belanda gitu. Nah itu ya, jadi saling mengalahkan. Bahkan ini ada cerita unik di tahun 20-an ya. 3 serangkai tokohnya siapa dulu ya, termasuk Setiabudi pernah mengkritik Tomal Tatuli ya, pernah mengkritik ke Belanda, ke penjajah di masa pergerakan. Unik ya, jadi Belanda itu pernah merayakan kemerdekaan ya. Jadi tahun 20 berapa itu saya lupa lagi tahunnya. Belanda itu pernah merayakan kemerdekaan yang ke-100 dari Prancis. Jadi merayakan proklamasi lepas dari penjajahan Prancis yang ke-100 di Indonesia ya, di Hindia Belanda saat itu. Bayangkan ya, merayakan kemerdekaan di saat dia sendiri sedang menjajah, coba. Di mana hatinya kan itu ya. Itu yang dikritik ya. Andai aku jadi orang Belanda, kalau tidak salah ya itu. Andai aku jadi Belanda. Jadi merayakan kemerdekaan di Indonesia yang merupakan juga jajahan mereka gitu kan. Itu aneh gitu kan. Tidak ada hati dulu orang Belanda gitu kan. Oke, jadi itu. Jadi kenapa dulu Jepang menjajah Indonesia? Karena Jepang mengalahkan Belanda ya. Sebentar ya, ada azan dulu sebentar ya. Kita lanjut ya 20 menit lagi nanti biar selesai sampai tahun 50. Oke, teman-teman kita lanjut ya. Bentar lagi. Oke, jadi Belanda itu adalah salah satu tipe mantan yang ngeyel ya. Nah, salah satu cara Belanda dalam mempersulit Indonesia karena kita menolak lagi Belanda dengan memprovokasi melalui nikah ya. Biasanya kalau orang yang ditolak kan sok bikin gosip-gosip tak sedap ya. Nah, provokasi Belanda itu adalah membuat dunia internasional supaya tidak percaya kalau kita merdeka. Dan ingat ya, kita itu dulu merdeka hasil jajahan fasis yang kalah perang sebenarnya itu kan. Yang kalah perang kan Italia, ya, Jerman dan Jepang. Sementara yang menang kan biasanya yang paling diuntungkan demokrasi, liberalisme kan yang menang perang gitu kan, Amerika, Inggris ataupun Belanda.
Sehingga kita dianggap dicap negara tidak demokratis. Wah, Indonesia itu negara tidak demokratis dan negara yang hasil hadiah fasis Jepang katanya. Dan kita malu kalau dianggap sebagai temannya Jepang. Karena dianggap negara yang aib ya, bagi yang kalah kan aib. Kayak PKI kan, kenapa PKI dianggap aib? Karena kalah kan dalam peta politik di Indonesia gitu. Itu pecundang lah ya. Nah, itulah yang membuat kita mengubah bentuk negara ya. Ingat ya, kita ini akhirnya menjadi RIS, ya, menjadi NKRI, menjadi UUDS, menjadi RIS karena memang karena pengaruh Belanda juga gitu. Ada provokasi Belanda juga. Nah, tahun 46 kalau tidak salah, Hatta membuat maklumat wakil presiden dengan mengubah bentuk negara dari presidensil ke parlementer. Coba, ini kan salah satu bentuk pelanggaran pertama dari Undang-Undang Dasar. Makanya saya bilang, jangankan kita ini bisa berpancasila saat itu ya. Undang-undang yang baru disahkan di tahun 45 di PPKI, buru-buru bisa dilaksanakan, tapi sudah dilanggar duluan oleh kita sendiri ya, oleh Hatta, oleh pemerintah. Karena kondisi tadi Belanda yang ngeyel gitu kan. Karena dalam negara kita, dalam NKRI, negara kesatuan, apalagi dengan presidensil kan hampir semua kekuasaan di tangan presiden ya. Karena merangkap kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang itu tidak ada dalam negara demokrasi. Makanya dianggap kita ini negara otoriter, diktator. Apalagi tadi aib Jepang yang diktator ya, Jepang, Jerman dan Italia itu kan fasisme dan Nazi itu. Nah, itulah kenapa kita akhirnya memiliki Perdana Menteri ya di tahun 46 dengan Sultan Syahrir yang pertama kali, kemudian Amir Saripudin ya yang menjadi Perdana Menteri di Renville yang kalah perjanjian, yang akhirnya Amir itu berkoalisi dengan Musso di PKI Madiun karena dia kan malu. Sebab waktu dia menjabat sebagai pemerintah, dia gagal dalam berdiplomasi. Nah, puncak jadi kita ini selama era 5 tahun pertama, ujian mungkin ya, kalau dalam rumah tangga kan biasanya 5 tahun pertama itu katanya ujian ya, dalam rumah tangga, apakah ekonomi, apakah godaan mantan, dan lain-lain lah gitu, itu katanya seperti itu. Termasuk juga kita, mungkin di bangsa kita ya saat itu. Jadi banyak godaan, baik datang dari dalam maupun dari luar. Dari luar tadi jelas ya, Belanda, terus dari dalam ada PKI Madiun, ada DITII gitu kan, dan lain-lain. Yang akhirnya kita tadi ya menjadi negara serikat di tahun 49. Ya. Jadi sudah ditolak pun tetap aja ngacak-ngacak ya. Gitu. Nah, RIS ini kan otomatis kita tidak melaksanakan Pancasila di era RIS. Dan UUD 45 sudah tak berlaku lagi ya. Jadi bukan lagi harga mati, pernah diganti ke total ya. Makanya saya tadi bilang ya, kalau berubah undang-undang dasarnya berarti berubah juga Pancasilanya kan. Makanya beda antara rumusan di PPKI dan di rumusan RIS maupun di UUDS 50. Itu karena siapa ya? Karena sang mantan yang jahat itu. Makanya Anda harus pilih-pilih mantan dari sekarang ya. Gitu ya. Tetap ya, Belanda itu tidak suka mungkin kita bersatu ya. Dan memang RIS tidak berlangsung cukup lama ya. Karena setelah Renville pun tetap aja Belanda ikut campur ya dalam urusan dalam negeri kita. Ya. Jadi sudah bikin gosip, sudah ngacak-ngacak rumah tangga, gitu kan itu Belanda itu ya. Maksa-maksa terus ya. Bahkan Papua pun yang harusnya segera diberikan ke kita kan, akhirnya kan Papua itu bukan diberikan tapi didapatkan lewat perang gitu kan. Kenapa sih Belanda itu sangat ngotot gitu ya? Selain karena sudah cinta mati kepada kita yang sudah lama gitu ya. Ya karena mungkin menganggap kita ini mantan terindah gitu ya. Bagi Belanda kita ini mantan terindah ya. Jadi ketika awalnya mungkin halus juga ya. Ya dong balikan sama aku, gak mau. Tadi bagaimana caranya supaya jawaban pertama ketika sang mantan Belanda itu mengajak balikan? Ya gampang aja jawaban dari kita itu. Ya gini aja mungkin. Mau dikatakan apa lagi? Kita tak akan pernah satu. Aku di sana, kau di sini. Meski hatiku memilihmu. Jadi itulah ya. Sudah cara-cara halus kita gunakan gitu kan. Cara-cara kasar juga bahkan sampai perang gitu kan. Tetap mau ngotot ini merebut kita ya. Tapi pada akhirnya tahun 50 karena RIS itu bukan negara kehendak kita ya. Akhirnya kita kembali lagi ke NKRI ya tahun 50 setelah konferensi meja bundar. Walaupun tadi ya
Undang-undang dasar yang kita gunakan di tahun 50 bukan lagi Undang-Undang 45 yang asli, tetapi kita masih menggunakan undang-undang sementara ya, UUDS 50 yang nanti mungkin dirubah lagi di dalam pemilu 55 ya. Karena UUDS kan sementara. Yang juga sementara kan ya. Ya harus ada yang mengganti gitu kan yang sementara itu. Oke, itu ya teman-teman semua seputar cerita setelah proklamasi sampai 50 kita kembali ke NKRI, tetapi tetap ya. Jadi sampai tahun 50 sampai UUDS kita tidak melaksanakan Pancasila ya sebagaimana yang disahkan di sidang PPKI di 18 Agustus. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan sampai situ dulu? Biar minggu depan kita lanjut ke 55 dan Orde Lama Orde Baru ya, biar bertahap itu pemahamannya. Oke, silakan. Kita sisa waktu sekitar 10 menit. Ada yang mau bertanya, bertanya langsung. Kenapa kita bisa UUDS, misalnya RIS, kemudian apalah yang kurang jelas mungkin di bahasa saya barusan. Ada tidak? Saya kasih waktu dulu ya. Atau mau chat juga silakan. Forum chatting. Ada? Cukup mungkin. Cukup ya. Oke, kalau tidak ya mohon maaf ya. Selamat beristirahat ya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Dan sekali lagi ya, untuk tugas-tugas untuk kendala teknis yang sering saya sampaikan di grup, mohon maaf gitu ya, karena saya juga sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Karena memang sekali lagi ada kendala teknis, jadi tolong Anda bersabar ya gitu ya. Karena Allah juga bersama orang-orang sabar ya. Oh iya Pak. Ya. Siapa? Buku saya datangnya jadi 2. Ya, yang kamu yang 2 ya. Nantilah Anda bisa, Ya. saya masih konfirmasi sama pengirim gitu ya. Nanti juga sedang ada yang, mungkin ada yang belum sampai di sini ya. Coba, ada yang belum sampai nggak hari ini? Ada yang belum sampai di kelas ini? Ada yang belum kebagian? Sampai hari ini? Ada yang belum sampai? Atau sudah semua? Ya nantilah saya lihat dulu ya. Kalau misalnya nanti itu bisa dibalikin, nantilah saya juga harus nunggu yang lain biar tidak satu persatu saya layaninya gitu ya. Kalau lebih kan Ya baik Pak. untuk jurusan lain yang atau kelas lain yang mungkin salah sasaran gitu ya. Oke itu. Izin tanya Pak. Oh silakan. Yang tugas bab 3 itu nggak ada soal ini Pak. Oh belum ya. Ya kalau belum silakan lah. Kan bab 3 paling minggu depannya lagi. Oh iya. Soalnya tenggatnya besok Pak. Ya nggak apa-apa. Kan masalah tenggat bisa saya robah lagi ya. Mau kapanpun. Ya. Bisa saya robah kapan pun bebas. Kan saya adminnya ya. Semangat Pak. Silakan ada lagi nggak selain itu? Selain tugas, selain mata kuliah atau apa lagi? Mau tutup atau masih kangen sama saya nih? Lihat dulu. Lihat dulu. Oke ya, kalau tidak, bolehlah kalau ada forum Google, ada forum apa ya, kita bisa manfaatkan media yang ada ya. Dan memang kita belum tahu kapan kita normal gitu kan. Kita hanya bisa berdoa dan menyerahkan pada waktu nanti yang berbicara, yang menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Pak. Banyak Pak.